Halo, selamat kita bertemu lagi di dalam acara Marketing Kristus. Salam Marketing Kristus. Saudara pengusaha, para marketing yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan membahas dengan tema yang berjudul adalah panduan awal dalam merencanakan berbisnis. Sekali lagi, panduan awal dalam merencanakan berbisnis. Yuk kita lihat sama-sama di dalam Kejadian 28 sampai dengan ke-35. Satu cerita di mana Yakub dia harus lari dari orang tuanya, dan dengan dia tidak punya modal apa-apa, dia harus lari dan akhirnya dia menemui saudaranya, dan singkat cerita akhirnya Yakub yang pergi dalam kondisi tidak punya uang, atau bisa saya katakan miskin karena hanya bermodalkan tongkat saja, tetapi dia bertemu kembali menemui saudaranya yaitu Esau, dan dia sudah mendapat kekayaan yang luar biasa karena dia Yakub ini merencanakan bisnis dan akhirnya sukses. Tentunya para pengusaha, kita juga para marketing, kita para pelaku bisnis ingin melakukan ini semua, mendapatkan itu semuanya. Dan kita akan membahas bagaimana kita punya satu panduan awal. Saya katakan awal karena masih banyak lagi yang lain, tetapi panduan awal bagaimana kita mau merencanakan bisnis. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yaitu kita harus menemui dan percaya bahwa Tuhan yang akan mengatur kehidupan kita. Ini penting, para pengusaha, para pelaku bisnis. Seringkali kita lupa bahwa kehidupan kita itu ada pribadi yang mengatur. Ada satu pribadi yang mengatur, yaitu Yesus. Itu sebabnya kita harus selalu belajar, selalu menemui dan percaya kepada Tuhan Yesus, supaya kehidupan kita lebih beroleh ketenangan. Di dalam Kejadian 28 ayat 16, demikian bunyinya, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Dan situ katakan bahwa Kejadian 28 ayat 17, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Yakub di dalam pelariannya, dia tertidur di satu tempat, dan di dalam tidurnya itu dia bermimpi, dia bertemu dengan Tuhan, dan ada malaikat naik turun di situ, dan akhirnya Yakub punya satu keyakinan bahwa dia bertemu dengan Tuhan dan dia percaya. Artinya yang pertama, saudara di dalam akan merencanakan mau bisnis apa ya saya, mau mulai usaha apa, mau mulai bekerja di pekerjaan apa, mau bekerja di bidang apa, pokoknya mau merencanakan untuk kehidupan saudara. Saudara harus yang pertama seperti Yakub, dia yakin percaya bahwa Allah yang dia sembah itu menemui dia. Artinya saudara harus percaya dan bertemu dengan Yesus di dalam doa saudara. Rencana boleh tinggal rencana, tetapi hendaknya rencana itu dibawa selalu dalam doa. Selalu dibawa dalam doa, selalu dibawa dalam doa. Maka saudara akan mendapat kemantapan di dalam meniti atau menjalankan rencana yang telah saudara planningkan itu. Yang kedua adalah percaya bahwa Tuhan akan mengirim orang-orang yang akan membantu atau memberi jalan keluar buat kita. Yang kedua ini penting juga saudara. Saudara mesti percaya bahwa Tuhan akan mengirim atau mengirimkan orang-orang yang akan membantu kita
untuk membantu kita supaya kita bisa berjalan. Di dalam Kejadian 28 ayat 10, maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Yakub percaya bahwa dalam perjalanannya dia dari Beersheba ke Haran, dia bertemu dengan saudaranya atau pamannya. Dan dia percaya bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. Saudara pengusaha, para marketing yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berdoa, kita ingin minta supaya Tuhan menolong kita. Seringkali kita Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong. Tetapi manakala Tuhan mengirim orang-orang yang akan membantu kita, kita tidak percaya bahwa itu pertolongan Tuhan. Kita selalu tolak atau kita masih malah bersikap negatif. Atau bahkan kita selalu tidak menganggap orang itu. Jangan salah saudara. Tuhan mengirim, Tuhan menolong kita bisa melalui dia mengirim orang-orang tertentu untuk membantu kita. Seperti Yakub. Dia bertemu dengan Laban dan akhirnya justru melalui Laban lah. Melalui pamannya lah. Maka Yakub bisa bertumbuh menjadi besar. Dia bisa bekerja di situ. Artinya apa? Kita mesti langkah yang kedua, kita mesti percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan mengirim orang-orang di lingkungan kita untuk membantu kita. Pertolongan Tuhan tidak tangan secara fisik menolong saudara, tetapi dia menggerakkan orang-orang di sekeliling kita untuk membantu kita, dan itu pun merupakan pertolongan Tuhan, dan saudara mesti harus percaya. Dan yang ketiga, saudara mesti di dalam merencanakan sesuatu planning pekerjaan atau masa depan atau bisnis apapun namanya, saudara harus punya satu hal-hal tertentu yang dapat membangkitkan motivasi saudara. Ini bertujuan apabila saudara di dalam mengikuti, di dalam melakukan rencana-rencana saudara, para pengusaha tidak mengalami kebosanan, tidak mengalami kejenuhan, bahkan tidak putus asa. Kenapa? Karena kita berhasil menemukan beberapa hal atau satu hal yang memotivasi dirinya untuk terus melakukan rencana-rencana kerja kita itu. Di dalam Kejadian 29 ayat 20, demikian bunyi firman-Nya. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Yakub bekerja kepada pamannya dan dia punya satu motivasi, yaitu dia mencintai Rahel. Jadi waktu dia sudah bekerja dan akhirnya dia ditipu oleh Laban, ternyata bukan Rahel pada saat pernikahan, tapi justru Lea. Ya, dia kecewa sekali, tetapi karena dia cinta kepada Rahel, maka dikatakan dia bekerja 7 tahun lagi, dan itu dianggapnya hanya beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Saudara pengusaha, para marketing yang dikasihi Tuhan, di dalam kita merencanakan bisnis kita, di dalam kita merencanakan usaha kita, di dalam kita merencanakan pekerjaan yang kita tekuni, saudara mesti punya satu hal-hal tertentu yang baik yang untuk memotivasi kita, sehingga manakala tekanan di dalam pekerjaan kita datang, manakala tekanan di dalam bisnis kita menghempas kita, kita tidak putus asa, tapi kita tetap tegar, kita tetap berjalan, kita tetap melakukan aktivitas-aktivitas kita sesuai dengan rencana kita, karena kita telah berhasil menemukan satu hal atau hal-hal tertentu yang memotivasi diri kita untuk kita terus maju. Dan yang keempat adalah jangan lupa, setelah kita melakukan ketiga hal tadi dan bisnis kita mulai sukses, atau kita sudah diterima di satu pekerjaan yang baik, atau kita punya satu usaha yang mendatangkan berkat buat kehidupan kita, jangan lupa temui Yesus kembali, temui Tuhan kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena itu juga dilakukan oleh Yakub. Kejadian 35 ayat 7, didirikannya lah mezbah itu di situ, dan dinamanya tempat itu El Betel, karena Allah
telah menyatakan dirinya kepada di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Jadi Yakub setelah dia sukses, dia kembali ke tempat itu di mana dia bermimpi itu, dan akhirnya tempat itu didirikan mezbah. Dia mengucap syukur, dan karena dia sudah sukses dia mengucap syukur, dan tempat itu namanya adalah El Betel. Saudara pengusaha marketing yang dikasihi Tuhan, kiranya dengan dalam hal ini kita dapat memulai kembali bisnis kita. Kita dapat mulai kembali merencanakan planning kehidupan kita. Kita mau bagaimana? Mau bekerja di perusahaan apa? Mau bekerja di jenis apa? Mau memproduksi apa? Mau membuat apa? Mari rencanakan itu semua dengan cara hal seperti ini. Yang pertama adalah kita mesti menemui dan percaya pada Tuhan yang akan membimbing kita. Dan yang kedua, kita masih percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan orang-orang di sekeliling kita untuk membantu kita. Dan yang ketiga, kita harus menemukan hal-hal tertentu yang dapat motivasi, meningkatkan semangat, meningkatkan gairah kerja kita, supaya kita tidak mengalami kebosanan, supaya kita tidak mengalami putus asa. Dan yang keempat, kita kembali menemui Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat, karena pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Kiranya 4 hal ini dapat kita lakukan dan kita memulai start secara awal, secara dini, secara permulaan di dalam kita melakukan rencana-rencana dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam marketing Kristus.